Kata batil di sini ya antonim dari hak. Maka segala tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama ya itulah batil. Nah, sementara agama mengatakan la'ana Rasulullah SAW ar-rasi wal murtasi. La'ana yang digunakan. Nah, kata la'ana itu kalau kita bandingkan dengan bahasa hukum, di atasnya bahasa hukum. Itu di atasnya bahasa hukum. Maka la'ana itu menyangkut di situ kesadaran spiritual, kesadaran yang bersifat moral dari seseorang itu. Maka dia di atas bahasa hukum yang sering kita sebut dengan etik. Maka jangan sampai mengatakan dasar etik. Itu etik itu di atas bahasa hukum. Gitu. Nah, kemudian juga An-Nisa 29-nya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ada aksi reaksi, ada interaksi di dalamnya. Maka dua pelaku kebatilan, ar-rasi wal murtasi. Di situ dua hal yang bersifat kausalitas. Nah, disinilah kemudian hadis Nabi dengan berbagai matan atau redaksi matan hadis yang menunjukkan itu. Solusinya apa? Saya menyampaikan ketika diminta 2 kali di ICRC, Palang Merah Internasional wilayah Asia dan Timur Leste. Pertama saya mengisi di Senggigi, kemudian yang kedua itu di Bandung. Salah satu yang kita bicarakan adalah korupsi itu tidak hanya menyangkut masalah kenegaraan. Masalah donasi bantuan sosial pun juga banyak praktek korupsinya. Sehingga ICRC Palang Merah Internasional itu kalau Pak pimpinannya di Asia dan Timor Leste itu Mbak Armstrong itu dari Jerman. Nah, itu kita bicara. Maka saya kemudian mengusulkan pada forum itu perlu adanya apa yang disebut dengan fikih transparansi. Yang saya menyebutnya dengan fikih syafafiyah. Nah, di sini kelemahannya sungguhnya sehingga praktik koruptif itu terjadi. Apa itu fikih transparansi atau syafafiyah itu? Kalau kita membaca literatur dari kitab yang berbicara tentang transparansi pengelolaan dana sosial dan lain sebagainya itu dikatakan as-syafafiyatu hiya aksus sirriyah fi majalati siyasah, disebutkan di situ bahwa transparansi itu merupakan kebalikan dari kerahasiaan, baik pada bidang politik, wa ilmil akhlak maupun dalam persoalan etika, wal a'mal ataupun dalam persoalan perbuatan-perbuatan artinya amaliyah secara umum, atau yang termasuk di situ wal idarah wal qanun wal iktisad. Artinya bahwa transparansi itu dibutuhkan untuk menghindari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Kalau orang tidak transparan dalam menjalankan regulasi yang ada, ya pasti akan terjadi penyimpangan. Maka diperlukan di situ human capitalnya dan lain sebagainya. Penting di situ. Nah, kapan kemudian transparansi itu terjadi? Dalam kitab-kitab yang ada, dan ini sengaja saya menyusun kitab, kalau mencuplik dari kitab, karena kalau diregulasi kan sudah umum sekali ya. Artinya hazanah Islam berbicara tentang persoalan transparansi dan akuntabilitas itu luar biasa. Dalilnya, pendekatannya, terminologi. Maka di sini dikatakan kapan transparansi itu bisa terjadi? Yakunul fi'lu min nasab sifatan idza kana al-ma'lumat haulahu mutawafiran wadihan. Suatu tindakan itu bisa disebut transparan jika informasinya itu luas, bisa diakses oleh siapapun. Wadih di situ. Cetok, weloy. Jadi orang bisa melihat. Nah, kalau dalam sistem kenegaraan ya kan sudah alat digital macam-macam itu mestinya digunakan sehingga orang bisa melihat. Nah, termasuk juga nanti penyelenggara pemilu. Apakah sudah transparansi? Itu sudah dilakukan sejak proses awalnya. Termasuk juga data-data calon pemilih itu sudah transparan belum? Bisa diakses atau tidak? Akuntabel atau tidak? Ini menjadi persoalan.
Maka kata kuncinya adalah akuntabilitas dan transparansi. Kalau itu ditegakkan bisa meminimalisir bahkan menghilangkan praktek-praktek koruptif itu. Paling tidak masif atau tidak terjadi secara begitu masifnya. Nah, kita sudah disodorkan oleh agama dalil-dalil yang begitu lengkap. Cuma kadang pemahaman kita terhadap dalil itu kadang tekstual, kadang parsial. Sehingga ayat dan hadis Nabi seakan-akan tidak menyentuh problem yang kita hadapi. Problem kita bukan ayat, bukan hadis, tapi interpretasi yang bertanggung jawab terhadap ayat dan hadis terkait dengan hal semacam. Simpulannya adalah dalam fatwa itu tegas sekali bahwa money politik itu adalah satu bentuk tindakan amoral baik dalam pertimbangan agama maupun hukum positif yang berlaku yang secara fatwa itu diharamkan. Saya kira itu bagi politisi ya tentu juga akan bertanya-tanya. Bagi masyarakat apakah kemudian tetap berharap kapan ya amplopnya melayang ke rumah saya atau yang lain. Ya ini saya kira itu yang bisa saya sampaikan sehingga ada informasi baik secara keagamaan maupun regulasi sehingga apapun yang kita lakukan mentalitas tauhid itu terinternalisasi bahwa apa yang kita lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.